Selamat pagi, Ananda kelas 2B beserta orang tua di rumah. Jadi sekarang ini kita sudah masuk tema 6, subtema 2, yaitu merawat hewan di sekitarku. Adapun pada subtema 2 ini kita masih belajar tentang penggunaan huruf kapital. Jadi huruf kapital itu disebut juga huruf besar, adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, lebih besar dari huruf biasa. Nah, biasa digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri, dan sebagainya. Nah, berikut adalah contoh huruf kapital. Sudah ada A sampai Z. Nah, kapan huruf kapital itu dapat digunakan? Huruf kapital itu bisa dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contoh, dengarkan lagu yang akan saya nyanyikan. Jadi huruf D di situ pada kata dengar adalah huruf kapital karena berada pada awal kalimat. Terus yang kedua yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Nah, contoh di situ Lani, Beni, Siti, dan Rama. Jadi ketika Ananda menuliskan nama orang, itu huruf pertamanya harus menggunakan huruf kapital. Terus yang ketiga, di situ huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur bulan dan hari. Nah, contohnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi huruf pertama dari unsur hari di situ menggunakan huruf kapital, sama seperti nama bulan Januari, Februari, Maret, itu huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang hewan di sekitar atau hewan peliharaan. Nah, Ananda semua di rumah pasti mempunyai hewan peliharaan seperti kucing misalnya, ayam, anjing, ataupun babi. Nah, hewan yang kita pelihara itu tentu harus dirawat. Jadi bagaimana cara merawat hewan peliharaan di rumah? Sekarang kita akan membaca sebuah teks, sebuah cerita merawat ayam. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Ayah membersihkan kandang ayam. Lani juga ikut membantu. Kandang ayam terlihat bersih. Hal itu dilakukan agar ayam tidak mudah sakit. Jadi silahkan Ananda, silahkan membaca sebuah cerita yang berjudul merawat ayam. Nah, coba kita perhatikan ada percakapan di sini antara ayah dan Lani. Jadi di situ pada gambar terlihat jelas bahwa ayah dan Lani sedang membersihkan kandang ayam. Kenapa harus dibersihkan? Karena jika kandang ayam bersih, jelas ayam-ayam peliharaan ayah dan Lani tidak akan mudah sakit. Nah, seperti biasa di sini terdapat beberapa soal yang perlu Ananda kerjakan di rumah. Di situ ada gunakan huruf tegak bersambung dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital. Jadi Ananda ketika menjawab soal atau menulis jawaban harus menuliskan dengan huruf tegak bersambung dan harus memperhatikan penggunaan huruf kapital. Seperti itu. Tadi sudah ada contohnya ya. Nah, 1. Kegiatan apa yang dilakukan ayah dan Lani dalam cerita di atas? Jadi kalian baca ceritanya lalu kalian jawab. Jadi kegiatan apa ya yang dilakukan ayah dan Lani? Terus bagaimana cara ayah dan Lani merawat ayam? Dan yang ketiga, mengapa kandang ayam perlu dibersihkan? Oke, untuk yang keempat ini, buatlah kalimat yang menceritakan kegiatanmu dalam 1 minggu.
Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama hari. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Gunakan huruf tegak bersambung. Jadi ini ada contohnya. Setiap hari Senin sore aku berlatih menari bersama guru tari. Nah, misalnya lagi ini ada contoh. Setiap hari Selasa saya dan ayah membersihkan kandang ayam, seperti itu misalnya ya. Itu contoh lagi. Jadi nanti Ananda silahkan menuliskan kegiatan apa yang dilakukan mulai dari hari Senin sampai dengan Minggu. Jadi hanya satu kegiatan saja ya, yang penting-penting saja, kegiatan yang penting saja. Jadi tidak usah dituliskan semua kegiatannya, yang penting ada satu yang paling penting. Kayak begini, setiap hari Senin sore aku berlatih menari bersama guru tari. Seperti itu ya, dituliskan kegiatannya mulai dari Senin sampai dengan Minggu. Nah, pada soal nomor 5 ini di situ ada, dapatkah kamu menyusun nama bulan sesuai dengan urutan yang benar? Jadi di situ urutannya belum sesuai ya, jadi Ananda silakan menyusun kembali, tuliskan pada kolom yang sudah tersedia di bawah ini ya. Baik, kita lanjut. Nah, pada matematika di sini kita masih mengukur berat benda dengan alat timbangan. Pada beberapa hari yang lalu, Ibu telah mengirimkan sebuah video bagaimana cara kita mengukur berat benda menggunakan timbangan. Nah, jadi timbangan itu merupakan alat yang sering dipakai untuk melakukan pengukuran berat pada suatu benda. Alat ini juga sering kita jumpai sehari-hari seperti di pasar, di supermarket, atau bahkan di rumah. Biasanya kalau kita jumpai timbangan di pasar, itu biasanya digunakan untuk mengukur berat daging, telur, wortel, kentang, terigu, dan bahan-bahan makanan yang lainnya. Nah, ini ada beberapa contoh alat timbangan. Ini dinamakan timbangan duduk ya. Jadi setiap timbangan itu biasanya berbeda-beda kapasitasnya. Ada yang mulai dari 2 kilo, 5 kilo, bahkan sampai 10 kilo. Ada juga timbangan duduk yang memang khusus untuk menimbang berat hingga 50 sampai 100 kilogram. Nah, ini pada alat timbangan biasanya tertulis huruf G, kg, dan ons. Nah, kalau G itu sama dengan gram, kg itu berarti kilogram. Sama seperti cm kemarin yaitu sentimeter dan m yaitu meter. Nah, ini gram, kilogram, dan ons itu merupakan satuan baku untuk mengukur berat. Nah, berikut yang di bawah itu sudah ada ya, berat 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Berat 1 kg sama dengan 10 ons, dan berat 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, berikut ada soal. Jadi nanti Ananda silakan pasangkan alat timbangan yang cocok untuk kebutuhan pokok berikut ini. Jadi di sini ada 7 kg daging ayam. Kira-kira timbangan seperti apa yang bisa kita gunakan untuk mengukur berat daging ayam. Terus yang kedua yaitu jagung yang beratnya ada 50 kg. Nah, kira-kira kalau jagung yang 50 kg di dalam sebuah karung bagusnya menggunakan timbangan apa? Terus ada juga wortel 3 kg. Nah, silahkan Ananda pasangkan yang mana timbangan yang cocok untuk mengukur berat daging ayam, jagung, dan wortel. Untuk soal yang kedua, pasangkan berat benda dengan jumlah biji timbangannya. Jadi di situ wortel ada 3 kg. Kalian lihat biji timbangan yang
sampai 3 kilogram. Terus ada juga ini semangka 4 kilogram. Jadi kalian silahkan lihat yang mana biji yang 4 kilogram. Seperti itu ya, sudah mengerti? Baik, kita masuk di tata tertib. Nah, kalau tata tertib itu adalah peraturan yang harus ditaati dalam suatu situasi atau dalam suatu tata kehidupan. Biasanya tata tertib ini kalau tidak dilaksanakan kita bisa mendapatkan sanksi. Nah, itu tergantung dari tata tertib yang dibuat dan kesepakatannya. Nah, di sini ada juga teks ya tentang Lani yang memiliki kebiasaan-kebiasaan dalam melaksanakan tata tertib di sekolah. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Jadi silakan nanti Ananda jawab. Hal-hal yang boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran. Jadi apa-apa saja yang boleh Ananda lakukan ketika mengikuti pelajaran dan mengapa Ananda boleh melakukan hal tersebut. Terus yang ketiga itu hal-hal yang tidak boleh Ananda lakukan saat mengikuti pelajaran. Dan yang keempat, mengapa Ananda tidak boleh melakukan hal itu. Nah, baik, kita masuk pada gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor. Nah, masih ingat kan di subtema 1 atau bahkan di tema 5 waktu itu kita sudah membahas gerak lokomotor, yaitu gerakan berpindah tempat di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Nah, contohnya yaitu berlari, melompat, berjalan, melangkah, memanjat, dan menggesek. Nah, selain gerak lokomotor, ada juga yang disebut gerak non-lokomotor. Nah, apa itu gerak non-lokomotor? Jadi gerak non-lokomotor ini adalah gerakan yang dilakukan di tempat tanpa ada perubahan dari satu titik ke titik lain. Jadi gerakan non-lokomotor merupakan suatu gerakan yang dilakukan tubuh tanpa ada perubahan tempat. Contoh, lari di tempat, berjalan di tempat, lompat tanpa berpindah. Terus di sini ada soal-soal. Jadi sebelum kalian menjawab, silahkan perhatikan gerakan anak dalam gambar. Nah, apakah anak dalam gambar berpindah tempat? Jadi coba perhatikan apakah si anak laki-laki yang ada dalam gambar itu berpindah tempat. Jadi jawabannya silakan ya atau tidak. Terus gerak apa yang sedang dilakukan oleh anak dalam gambar? Apakah itu gerakan lokomotor atau non-lokomotor? Terus setinggi apa lutut anak pada gambar terangkat? Jadi perhatikan ya, setinggi apa itu lutut anak tersebut terangkat. Baik, gambar yang kedua, coba perhatikan. Jadi anak laki-laki tadi berlari dari garis start ke garis finish. Nah, gerak apa yang sedang dilakukan oleh anak dalam gambar? Jadi apakah gerak itu gerak lokomotor atau non-lokomotor? Terus kemanakah arah berlari anak pada gambar? Terus yang ketiga di situ, apakah perbedaan antara gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor? Jadi tuliskan apa itu gerak lokomotor dan apa itu gerak non-lokomotor. Oke, kita lanjut ya, yaitu gerak keseharian dan alam dalam tari. Pada tema 5 kita sudah mempelajari tentang gerak keseharian dan gerak alam dalam tari. Jadi Ananda pasti dan semoga masih mengingat apa itu gerak keseharian dan alam dalam tari. Nah, jadi gerak alam itu merupakan gerak yang dilakukan dengan meniru gerak yang ada di alam. Nah, misalnya contoh meniru gerakan kelinci melompat. Terus bisa juga meniru gerakan pohon yang tertiup angin. Nah, itu merupakan gerak alam dalam tari ketika kita meniru gerakan-gerakan hewan ataupun tumbuhan yang ada di
alam. Kalau misalnya gerak keseharian, itu merupakan gerak yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya seperti berjalan, mengayunkan tangan, menggelengkan kepala, menyapu, dan lainnya. Itu disebut gerak keseharian, yaitu menirukan gerakan-gerakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Namun gerakan keseharian dan alam itu tidak dapat dipisahkan, karena jelas ketika kita meniru gerak alam seperti gerakan pohon atau gerakan kelinci melompat, itu sama dengan kita melakukan gerak keseharian. Seperti kita mengayunkan tangan ketika mengikuti gerakan pohon. Oke, sekarang ayo kita mengamati gerakan yang dilakukan hewan di sekitar. Ketika kamu menirukan gerak yang dilakukan oleh hewan seperti ayam, kelinci, anjing, dan hewan peliharaan lainnya, maka gerakan yang kamu lakukan termasuk gerak alam. Nah, itu juga bisa disebut gerakan keseharian. Nah, sekarang kita perhatikan gerak ayam. Di situ perhatikan gerakan ayam ketika makan. Ayam ketika makan kepalanya menunduk ke bawah ya, karena makanannya jelas ada di bawah. Terus ayam menggerakkan sayapnya. Perhatikan, ini ada ayam yang menggerakkan sayapnya, ada beberapa ayam yang menggerakkan sayapnya ya. Terus ayam menggerakkan kakinya. Nah, ini juga ayam ini menggerakkan kakinya, dan ini juga menggerakkan kakinya. Nah, sekarang kita perhatikan Benny yang menirukan gerakan ayam. Nah, gerakan kepala ayam ketika makan. Ini gambar yang pertama ya. Jadi Benny menirukan gerakan ayam, yaitu ketika makan. Jadi kepalanya ditundukkan ke bawah. Terus ini juga ada gerakan kaki ayam yang dientakkan. Nah, gerakan kaki ayam yang dientakkan ketika berjalan. Terus yang ketiga yaitu gerakan ayam yang menggerakkan sayapnya. Jadi ada 3 gerakan yang ditirukan oleh Benny, yaitu gerakan kepala ayam yang menunduk ketika makan, gerakan hentakan kakinya ayam ketika berjalan, dan juga gerakan sayap ayam ketika menggerakkan sayapnya. Nah, bagaimana gerakan yang dilakukan oleh Benny? Apakah kamu dapat menirukan gerakan-gerakan yang dilakukan ayam? Kita juga dapat menirukan gerakan kelinci ketika melompat. Nah, ini sudah ada soal. Ini soal yang terakhir ya. Pasangkan gambar di bawah ini dengan pernyataan yang sesuai. Jadi gambar yang ini silakan mencari pernyataan yang sesuai. Lalu nanti Ananda silakan memasangkan atau diberi garis dengan antara gambar dan juga keterangannya atau pernyataan yang sesuai. Terus yang kedua, tuliskan gerakan-gerakan yang dilakukan ayam dan gerakan yang dilakukan kelinci. Jadi silakan Ananda tuliskan gerakan-gerakan apa saja yang dilakukan ayam dan gerakan apa yang dilakukan kelinci. Nah, yang ini yang ketiga. Jadi Ananda silahkan menirukan gerak ayam seperti yang dilakukan Benny, yaitu menggerakkan kepala ketika makan, menghentakkan kaki, dan menggerakkan sayap. Lalu yang kedua, tirukan gerak kelinci yang melompat. Nah, bayangkan kedua tanganmu adalah kaki depan kelinci. Melompatlah ke depan sebanyak 3 kali dan ke samping kanan sebanyak 3 kali. Jadi nanti ketika kalian menirukan gerak ayam dan gerak kelinci, mintalah bantuan orang tua di rumah untuk memvideokan saat kamu menirukan gerak ayam dan kelinci. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.